sekitar jam 2 pagi. Tiba-tiba Romli ini terbangun karena mendengar teriakan yang cukup keras. Teriakan itu merupakan teriakan suara minta tolong. Jadi ada suara itu tolong, tolong, dan itu sangat keras sekali. Dan seisi rumah dari keluarganya si Romli ini bangun, termasuk Pak Sardi. Nah, waktu itu tiba-tiba Pak Sardi ini membuka pintu diikuti oleh si Romli. Dan suara itu memang berasal dari arah batu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya Are. Dan pada kesempatan kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh seorang teman kerja. Namanya itu Romli. Romli ini berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Timur. Dan kejadian mistis ini pernah dia saksikan sendiri. Walaupun pada waktu itu umur si Romli ini masih sekitar 8 tahun. Kejadian pada tahun 2004. Romli ini kala itu tinggal bersama kedua orang tuanya dan adiknya yang masih kecil. Tempat tinggal orang tuanya ini berada di sebuah kampung, yang kampungnya ini masih agak terpencil lah. Jarak antar rumah itu masih lumayan jauh. Dan apalagi posisi rumah dari keluarga si Romli ini berada di tengah kebun yang masih dikelilingi dengan pohon-pohon besar. Karena lingkungan tempat tinggal keluarganya ini termasuk masih asri karena berada di sebuah lereng gunung. Romli ini memiliki seorang bapak, namanya itu Pak Sardi. Nah, Pak Sardi ini beliau pekerjaannya sebagai seorang petani dan peternak lah, karena memiliki beberapa lahan yang dijadikan untuk mata pencaharian. Karena mayoritas penduduk di sana itu mereka itu bertani. Tak jauh dari tempat tinggal Pak Sardi ada sebuah batu. Batu ini cukup lumayan besar dan berada di tengah kebun milik Pak Sardi. Batu ini menurut si Romli pernah mau dipecahkan. Waktu itu sekitar tahun 2012 ketika Pak Sardi ini mau membangun rumah. Tapi waktu itu ada 2 orang dari kampung sebelah yang ditawari untuk memecah batu tersebut yang rencananya akan digunakan untuk pondasi. Mereka kala itu meminta upah sekitar 1.200.000 untuk 2 orang. Nah, Pak Sardi ini pun mengiyakannya. Karena kalaupun membeli batu untuk membawanya ke tempat rumahnya Pak Sardi ini cukup jauh. Jadi beliau ini memutuskan untuk memecahkan batu tersebut. Tapi yang aneh, 2 orang ini termasuk orang yang sudah berpengalaman dalam hal memecah batu. Tapi ketika mereka mengerjakan memecah batu tersebut selama beberapa jam, tapi juga tak mendapatkan hasil. Bahkan mereka ini bicara kalau itu cukup susah. Nah, akhirnya mereka menyerah. Hanya beberapa bagian di sudut batu tersebut saja yang pecah. Pak Sardi waktu itu pun tidak mengira kalau ada sesuatu yang aneh, walaupun sebelumnya pernah terjadi sebuah kejadian aneh di tempat tersebut atau di batu tersebut. Pak Sardi hanya mengira mungkin jenis batu ini merupakan batu yang sulit untuk dipecahkan. Nah, flashback kembali pada tahun 2004. Kala itu Romli masih kecil dan masih bersekolah SD. Di sore hari tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki ini cukup tua. Namanya itu Mbah Semo, atau panggilan akrab biasa dipanggil orang-orang Mbah Mo. Beliau berumur cukup tua lah, hampir 70 tahun. Mbah Mo ini dikenal sebagai orang yang cukup pendiam lah, walaupun cenderung terkenalnya Mbah Mo ini senang dengan hal-hal mistis, termasuk tentang benda-benda pusaka. Waktu itu Mbah Semo ini bertamu.
ke tempat Pak Sardi, yang di sana juga disaksikan oleh si Romli ini yang masih kecil. Dia ingat betul kejadian itu. Mbah Semo mengutarakan sebuah niat, meminta izin kalau pada nanti di malam Selasa beliau izin menginap di batu tersebut untuk melakukan sebuah ritual. Nah, Pak Sardi ini orangnya memang santai lah. Beliau kemudian bilang, nggak apa-apa Mbah, silakan saja kalau nginap. Dan Mbah Semo ini kemudian bilang, nanti kalau aku melakukan ritual terus kemudian kamu mencium bau seperti kemenyan atau dupa, kamu jangan heran, makanya aku minta izin dulu. Pak Sardi pun hanya tersenyum, karena beliau sudah cukup mengenal siapa Mbah Semo itu. Dan beberapa hari berikutnya, tepatnya malam Selasa, si Romli ini lupa waktu itu malam Selasa apa dalam hitungan Jawa. Dan Mbah Semo ini kembali lagi datang ke rumahnya Pak Sardi. Waktu itu hampir sekitar jam 9 malam. Beliau juga membawakan sebungkus rokok untuk Pak Sardi. Kemudian beliau melanjutkan untuk menuju ke batu tersebut yang berada di sebuah perkebunan yang masih milik Pak Sardi. Jaraknya dari rumahnya ini sekitar 50 meteran. Pak Sardi pun mengucapkan terima kasih, kemudian beliau mengiyakan izin atau mengizinkan kemauan dari Mbah Semo itu. Setelah itu Romli ini masuk ke dalam rumah. Tapi ada sebuah kejadian aneh. Sekitar jam 2 pagi, tiba-tiba Romli ini terbangun karena mendengar teriakan yang cukup keras. Teriakan itu merupakan teriakan suara minta tolong. Jadi ada suara itu tolong, tolong, dan itu sangat keras sekali. Dan seisi rumah dari keluarganya si Romli ini bangun, termasuk Pak Sardi. Nah, waktu itu tiba-tiba Pak Sardi ini membuka pintu diikuti oleh si Romli. Dan suara itu memang berasal dari arah batu tersebut. Yang Romli ini langsung ingat kalau itu suaranya Mbah Semo. Pak Sardi pun bilang kepada si Romli, "Le, kamu ambil senter, ikut bapak, itu Mbah Semo minta tolong." Dan kemudian si Romli ini dengan cepat masuk ke dalam kamar dan mengambil senter. Pak Sardi berjalan agak cepat menuju ke arah batu tersebut, diikuti oleh si Romli sambil membawa senter. Nah, ketika mereka sampai di sebelah barat dari batu tersebut, mereka ini melihat kalau Mbah Semo ini sudah terkapar. Dan waktu itu Mbah Semo ini kemudian bicara terbata-bata seperti dia ini kesakitan. Dia ini bilang kepada Pak Sardi, "Di, le, tulungan Mbah." Nah, waktu itu Pak Sardi ini langsung membopong Mbah Semo, kemudian diikuti oleh si Romli. Mbah Semo ini digandeng, dipapah menuju ke rumahnya Pak Sardi. Nah, setelah itu Pak Sardi ini sempat bertanya, "Mbah, kenapa?" Dan Mbah Semo ini cuma bilang, "Tolongin aku, le, antarkan aku ke rumah." Dan pada waktu itu Pak Sardi ini sempat melihat ada darah sedikit keluar dari mulut Mbah Semo di ujung bibir sebelah kiri. Dan ketika bajunya Mbah Semo ini agak terbuka, di situ kelihatan ada seperti luka memerah dan agak kehitaman seperti luka lebam. Tapi Pak Sardi tidak mau bertanya itu terjadi karena apa dan siapa yang menyerang Mbah Semo. Pak Sardi pun kemudian memapah dan mengantarkan Mbah Semo ini pulang ke rumah, karena jarak rumah mereka ini tidak terlalu jauh. Tak beberapa lama, Pak Sardi ini kembali lagi pulang. Di situ Romli dan ibunya ini sengaja menunggui Pak Sardi pulang. Setelah itu istrinya Pak Sardi ini sempat bertanya, "Mbah Semo memang kenapa toh Pak? Kok sampai kayak gitu?" Tapi Pak Sardi tidak menjawab apapun. Beliau hanya bilang kepada anak dan istrinya supaya tidur saja. Dan tak beberapa lama pintu rumah Pak Sardi itu pun ditutup. Tapi
sekitar 5 menit kemudian, si Romli ini yang belum tidur, dia ini mendengar kalau pintu depan rumahnya ini terbuka. Karena penasaran, dia ini keluar. Di situ ternyata si Romli ini melihat bapaknya itu keluar sambil membawa sajadah dan sarung. Nah, Romli ini melihat dari dalam rumah, dan Pak Sardi ini melakukan ibadah sholat di teras rumahnya ini sendirian di malam itu. Dan setelah selesai sholat, kemudian beliau ini masuk dan bilang kepada si Romli, "Rom, Le, mbok yang tidur, besok kamu sekolah, nggak usah mikir aneh-aneh, nggak ada apa-apa itu tadi." Kemudian Romli pun masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, si Romli ini bangun pagi kemudian berangkat sekolah. Dan setelah pulang sekolah, dia ini memang sengaja di rumah. Dan waktu itu dia ini sempat mendengar percakapan orang tuanya antara Pak Sardi dan istrinya. Di situ mereka sedikit membahas dan saling bertanya, apa memang di batu tersebut ada penghuninya, dan apa yang dilakukan oleh Mbah Semo sampai beliau terkapar seperti itu. Karena sebelumnya Pak Sardi ini sempat mendengar kalau Mbah Semo ini mau menarik benda pusaka yang ada di tempat itu. Tapi istrinya Pak Sardi ini bilang, "Wong kita ini sudah tinggal bertahun-tahun di sini, Pak, yo nggak pernah ngelihat apapun di batu itu. Dan kalaupun ada penghuninya, kita juga nggak pernah diganggu." Nah, Pak Sardi pun bilang, "Ya, kalaupun ada kita juga nggak tahu, Bu. Yang penting kita ini nggak ganggu mereka. Mereka pun nggak mau kok ganggu kita. Ya mungkin Mbah Semo ini melakukan sesuatu sehingga penghuninya di tempat itu marah." Dan tak beberapa lama kemudian datang seorang perempuan yang usianya sekitar 50 tahunan. Namanya ini Mbah Darmi. Nah, Mbah Darmi ini berjalan bersama seorang laki-laki. Laki-laki ini cukup tua. Dan waktu itu si Romli ini benar-benar tidak kenal dengan sosok lelaki tersebut. Dan Mbah Darmi ini merupakan istri dari Mbah Semo. Nah, mereka ini kemudian bilang, "Kulon wun, Dik Sardi, Dik Sardi." Nah, otomatis Pak Sardi ini kemudian keluar sambil bilang, "Loh, monggo Mbah, monggo silakan masuk." Dan mereka kemudian duduk di ruang tamu di sebuah kursi kayu sederhana di dalam rumahnya Pak Sardi tersebut. Romli pun duduk di sebuah kursi kecil yang ada di ruang tamu itu sambil mendengarkan percakapan mereka. Romli masih ingat percakapan itu. Dan di situ ternyata Mbah Darmi ini menceritakan, walaupun sebelumnya beliau ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Sardi karena mengantarkan suaminya tadi malam. Menurut kesaksian Mbah Sardi, beliau ketika melakukan ritual di tempat itu, entah apa yang dia lakukan sebuah kesalahan, sehingga waktu itu tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh, seperti hantaman tepat di muka dan dadanya. Dan waktu itu dia ini tidak tahu siapa yang menyerang Mbah Semo tersebut. Pada akhirnya Mbah Semo ini terkapar, dan untung saja cepat ditolong oleh Pak Sardi. Tak beberapa lama sautan perkataan datang dari lelaki tua yang merupakan kakak dari Mbah Semo. Beliau ini dulunya orang tinggal di kampung tersebut, tapi sudah lama sekali berpindah kampung. Makanya si Romli ini tidak mengenal sosok tersebut. Jadi si lelaki tua ini kemudian bercerita kalau menurut penerawangannya, karena beliau juga menurut Pak Sardi dikenal sebagai seorang paranormal di kampung seberang. Beliau ini cerita kalau adiknya atau Mbah Semo ini berniat mengambil sebuah benda pusaka yang ada di batu tersebut. Dan ketika mau diambil, ternyata Mbah Semo ini secara tidak sengaja mengganggu salah satu makhluk. Dan makhluk ini merasa kesakitan. Otomatis ada makhluk yang lebih kuat ini menyerang Mbah Semo. Dalam kondisi Mbah Semo ini belum siap. Nah, sebagai penebusannya,
akan diadakan seperti selamatan lah di tempat tersebut supaya Mbah Semo ini juga cepat sembuh. Dan waktu itu Pak Sardi pun mengiyakan dan mengizinkan hal tersebut. Nah, akhirnya di sore harinya datang 4 orang termasuk kakek yang datang tadi siang. Di situ mereka membawa seperti sesajen dan membawa sebuah tumpeng dan mengajak Pak Sardi serta Romli untuk ikut ke arah batu tersebut karena mereka ini sebagai pemilik tanah di tempat itu. Dan si kakek ini kemudian meminta kepada Pak Sardi untuk membaca doa selamat secara Islam. Dan kemudian diteruskan oleh si kakek tadi membaca doa selamat secara kejawen. Dan setelah itu mereka ini memakan nasi tumpeng lah yang ada di tempat itu, yang sebelumnya diambil sedikit untuk disuguhkan di bawah batu itu. Dan setelah acara itu selesai, mereka kembali pulang ke tempat masing-masing. Selang beberapa hari, Romli dan bapaknya yang waktu itu menuju ke sebuah sawah yang otomatis melewati rumah dari Mbah Semo. Mereka ini bertemu dengan Mbah Semo yang sedang duduk di teras rumahnya dan melihat si Mbah Semo ini dalam kondisi sudah sehat dan segar, seperti tidak merasakan sakit. Padahal logikanya waktu itu Mbah Semo ini seperti orang yang sakit parah, tapi secara nalar atau tidak nalar ternyata beliau ini cepat sembuh. Dan itu adalah sebuah kisah yang disaksikan oleh si Romli pada tahun 2004 yang lalu. Nah, sebagai pengalaman, mungkin memang ada tempat atau sebuah lokasi yang memang dijaga oleh penghuni. Beberapa orang yang memiliki keahlian atau kemampuan lebih, mereka ini mengerti ada sebuah benda-benda pusaka yang berada di tempat itu. Tapi menurut bapak dari Romli atau Pak Sardi, yang beliau mengerti adalah benda-benda pusaka atau benda bertuah itu memang ada, tapi hanya orang yang suci atau berhati bersih yang akan menerimanya, karena benda-benda tersebut tidak bisa diambil kecuali diberikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.